Kami dari kelompok 7, di sini kami akan menganalisis keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka. Saya sendiri Muhammad Firly Mustafa dengan NIM 15012131317. Saya Vito Feldihan dengan NIM 1501213232. Saya Bima Aditya dengan NIM 15012100390. Yang pertama, buat company, nama perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka. Kemudian pemilik perusahaan, Bank BRI memiliki 5 perusahaan asosiasi. Pemilik perusahaan, pemegang saham pengendali Bank Rakyat Indonesia saat ini adalah pemerintah Republik Indonesia dengan memiliki 1 saham preference dan 53% di saham seri B. Bank BRI memiliki 5 perusahaan asosiasi yaitu PT Bahana Antara Vetura, PT Dana Reksa Investment, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Pemeringat Efek Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia. Kemudian alamat perusahaan terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 4446, Jakarta. Kemudian vision company. Yang pertama, visi perusahaan menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Kemudian visi perusahaan, 1. Memberikan yang terbaik, 2. Menyediakan pelayanan yang prima, 3. Bekerja dengan optimal dan baik. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto. Awalnya bank ini didirikan oleh Raden B. Arya Wiratmaja dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum atau pribumi. Pada tahun 2003, BRI melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia dan menjadi bank pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Kemudian masuk annual report. Yang pertama, net profit. Profit atau yang dikenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya ongkos dan pajak. Dalam tahap ini, Bank BRI pada tahun 2020 mendapatkan profit yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yaitu 2019 dengan nilai sebesar 18 triliun rupiah. Kemudian keadaan semakin membaik lagi pada tahun 2021, profit Bank BRI mengalami kenaikan sebesar 31 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 51 triliun rupiah. Artinya semenjak wabah COVID-19 berakhir, keuangan pada Bank BRI semakin membaik. Hal ini bisa dilihat pada grafik di samping. Kemudian aset. Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki perusahaan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dibeli untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pada tahun 2020, aset Bank BRI mencapai 1.500 triliun rupiah. Kemudian angka tersebut naik lagi pada tahun 2021 sebesar 1.600 ribu sekian triliun. Kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 10,62% dari tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2022 aset Bank BRI naik sebesar 11%, yaitu sekitar 1.800 triliun. Data tersebut kita dapat mengetahui aset Bank BRI cukup stabil dan bahkan naik setiap tahunnya. Kemudian stock market position. Yang pertama ada pergerakan saham. Walaupun pada COVID-19 menyebabkan saham BBRI turun jatuh di angka 2.750, BBRI tetap tumbuh positif per semester 1 di 2020, melakukan inovasi dan terobosan untuk mensukseskan pemulihan ekonomi nasional. Saham BBRI mulai meningkat pada tahun awal 2021, sempat mencapai 4.600 per satu lot. Kemudian pada tahun 2022, tepatnya bulan Desember, terpantau naik 1,43% di angka 4.980 per lembarnya. BBRI selaku saham blue chip dengan volume perdagangan yang padat setiap hari menunjukkan bahwa sampai saat ini BBRI masih menjadi saham seksi sekaligus idaman banyak investor baik tanah air maupun asing. Selanjutnya pembagian dividen saham. PT Bank Rakyat Indonesia menggelar RUPS tahun 2020 di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Bank BRI menyetujui pembayaran dividen sebesar 60%.
Sehingga dividen yang dibagikan BRI tahun 2020 sebesar 20 triliun sekian atau sekitar 168 per lembar saham. Kemudian pada tahun 2021 turun sebesar 98 per lembar saham. Akan tetapi pada tahun 2022 BRI memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 85% dari laba bersih atau sekitar 26 triliun. Adapun dividen yang dibagikan ini sekurang-kurangnya dengan 174 per lembar saham. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Bima Aditya. Baik, selanjutnya ada isu-isu pengaruh saham. Yang pertama ada dampak COVID-19. Dikutip dari web diskominfo.calsaprov, sejak periode Januari hingga Maret 2020 terjadi penurunan harga saham secara agresif di sejumlah sektor. Yang pertama sektor perbankan dari 4.500 per lot menjadi 2.810 per lot atau minus 37%. Sedangkan di saham sudah pasti saham-saham sektor keuangan krisis akan terdampak duluan. Kekhawatiran pun bertambah karena kita semua tidak tahu COVID-19 sampai kapan berakhir, ditambah belum adanya kejelasan terkait vaksin untuk virus ini. Selanjutnya ada saham BRI diborong asing langsung melambung tinggi. Dikutip dari web antaranews.com, analis meyakini rentang saham BBRI berada di antara 4.630 hingga 4.860 hari ini dengan kapitalisasi pasar 707 triliun dan volumenya 139,57 juta, di mana investor asing memborong saham BBRI mencapai 4,8 miliar. Kenaikan saham BBRI ini dipicu karena laporan keuangan Bank BRI pada tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021. Selanjutnya ada risk analysis method. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, kerangka penilaian risiko. Bank BRI menetapkan kerangka penilaian risiko yang menggambarkan proses pengelolaan risiko secara keseluruhan. Yang kedua, ada identifikasi risiko. Bank BRI mengidentifikasi risiko potensial melalui proses sistematis yang melibatkan tinjauan operasi internal, eksternal, dan tren industri. Yang ketiga, ada pengukuran risiko. Bank BRI menggunakan berbagai metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur risiko. Yang keempat, ada evaluasi risiko. Risiko yang diidentifikasi dievaluasi berdasarkan dampak potensialnya terhadap tujuan Bank BRI, stabilitas keuangan, reputasi, dan kepatuhan regulasi. Yang kelima, ada mitigasi dan pengendalian risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dievaluasi, Bank BRI menetapkan langkah-langkah untuk memitigasi dan mengendalikan risiko tersebut. Dan yang terakhir ada pemantauan dan pelaporan. Bank BRI terus-menerus memantau dan meninjau risiko untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi efektif. Selanjutnya ada bisnis dan financial risk. Yang pertama ada risiko bisnis. Beberapa risiko bisnis yang mungkin dihadapi oleh Bank BRI antara lain yang pertama risiko kredit. Risiko bahwa peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Ada risiko pasar. Risiko ini yang timbul dari fluktuasi harga atau suku bunga di pasar keuangan. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko yang timbul dari kegagalan dalam proses internal, sistem, ataupun manusia. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko bahwa Bank BRI tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo atau memenuhi permintaan dana nasabah secara memadai. Yang kedua ada risiko. Selanjutnya ada risiko keuangan. Beberapa risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh Bank BRI ada 4. Yang pertama risiko permodalan. Bank BRI tidak memiliki cukup modal untuk memenuhi kerugian atau memenuhi persyaratan permodalan. Yang kedua ada risiko likuiditas. Tidak mampu untuk memperoleh atau mengelola sumber daya pendanaan yang memadai dapat membahayakan kelangsungan operasional Bank BRI tersebut. Yang ketiga ada risiko kepatuhan. Risiko Bank BRI akan mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir risiko mata uang. Bank BRI terlibat dalam transaksi internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vito. Selanjutnya ada quantitative tools. Yang pertama itu ada analisis statistik. BRI dapat menggunakan teknik analisis statistik untuk mengolah data numerik dan mendapatkan wawasan yang berguna.
Nah, selanjutnya pada pengukuran kinerja keuangan, BRI dapat menggunakan rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Ini juga membantu dalam memantau dan membandingkan kinerja dari waktu ke waktu dan dengan pesaing. Selanjutnya itu ada analisis risiko. BRI dapat menggunakan model matematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional, kredit, pasar, dan risiko lainnya. Hal ini juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajemen risiko. Selanjutnya itu ada qualitative tools. Yang pertama itu ada wawancara. BRI dapat melakukan wawancara dengan pelanggan, karyawan, atau pihak terkait lainnya untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang preferensi, kebutuhan, atau persepsi mereka terhadap produk dan layanan bank. Group. BRI dapat mengadakan sesi kelompok fokus dengan anggota masyarakat atau pelanggan untuk mendapatkan wawasan kualitatif tentang preferensi, umpan balik, dan kebutuhan mereka. Selanjutnya itu ada survei. Dapat mengirim survei kepada pelanggan atau sampel populasi tertentu untuk mengumpulkan data kualitatif. Selanjutnya itu ada analisis teks. BRI dapat menggunakan teknik analisis teks untuk menganalisis dokumen, ulasan pelanggan, media sosial, atau data teks lainnya. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu merupakan BUMN. Yang kedua itu berstatus badan hukum berupa persero atau PT. Selanjutnya itu usia BRI yang sudah tua. Yang terakhir mempunyai cabang yang banyak. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama kurang memperhatikan karyawan. Selanjutnya kurang sumber daya yang dapat mengatasi dan memperbaiki permasalahan terutama di bidang IT. Selanjutnya minimnya biaya produksi yang dilakukan oleh BRI dan tingkat keterampilan karyawan yang rata-rata rendah. Yang ketiga itu ada peluang. Yang pertama dari peluang ini yaitu banyak masyarakat yang mulai menabung di desa, jaminan keamanan dalam hal perbankan oleh pemerintah, mulai berkembangnya teknologi untuk perbankan yang lebih aman dan efisien, masyarakat mulai bank minded. Yang terakhir itu ada ancaman. Yang pertama dari ancaman ini yaitu tingkat kepuasan nasabah yang rendah. Mulai banyak bermunculan bank-bank swasta yang baru, banyak produk yang sama dengan kompetitor, dan promosi besar-besaran yang dilakukan oleh kompetitor. Boleh lanjut. Kemudian lanjut decision tree. PT Bank BRI ada 3 rekomendasi. Yang pertama merger. Kenapa Bank BRI direkomendasikan untuk merger? Yang pertama merupakan salah satu BUMN terbuka di Indonesia. Yang kedua mempunyai anak perusahaan dan cabang yang banyak di seluruh Indonesia. Yang kedua ada akuisisi. Kenapa Bank BRI direkomendasikan untuk diakuisisi? Dikarenakan yang pertama memiliki keuangan dan jangkauan yang kuat dan luas di seluruh Indonesia. Kemudian basis pelanggan yang merata dan sangat banyak. Yang ketiga, kenapa Bank BRI direkomendasikan untuk investasi? Yang pertama, pertumbuhan dividen per sahamnya sebesar 85% pada tahun 2022. Hal itu cukup baik ya pembagian dividennya. Kemudian yang kedua, naiknya laba bersih saham dari 20% dari 4.600 menjadi 4.980 pada tahun 2022. Hal ini membuktikan Bank BRI keuangannya dan sahamnya cukup baik untuk diinvestasikan. Lanjut untuk kesimpulan disampaikan Mas Vito kalian. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 1895. Selama beberapa dekade berikutnya, Bank BRI terus mengembangkan layanan perbankan dan jaringan cabangannya di seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan pada rentang tahun 2020 sampai 2022. Net profit yang dihasilkan oleh Bank BRI Tbk selalu mengalami peningkatan. Hal itu menandakan laporan keuangan cukup stabil. Di sisi lain, saham BRI mungkin sempat turun dikarenakan wabah COVID-19, akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama, dibuktikan dengan adanya kenaikan pada pertengahan tahun 2021. Dan juga pembagian dividen BBRI yang cukup stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan ini, menurut kami Bank BRI masih cukup baik
apabila di merger, akuisisi, atau diinvestasikan. Dikarenakan Bank BRI merupakan salah satu BUMN ternama di Indonesia, lalu memiliki keuangan dan jaringan yang kuat serta sahamnya mengalami kenaikan terus di setiap tahunnya. Nah, lanjut. Mungkin itu saja analisis dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.